Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada sore hari ini, sore yang agak dingin dengan hujan, tentunya mudah-mudahan kita menuntut ilmu dengan beringin. Tentunya bagaimana di Selasa yang pertama di bulan September ini kita akan membahas dari kitab Tauhid, melanjutkan, dan sekarang sudah sampai bab 47 ya. Sebegitu cepatnya, tentunya kita bersyukur ya bisa mempercepat bab 46 walaupun panjang sebenarnya ya. Sebelumnya juga disampaikan memang kita juga bersyukur bahwasanya PTM akan mulai besok ya, bagi sekolah-sekolah yang siap ya gitu. Tentunya disyukuri agar tentunya bukan hanya memenuhi target, tapi bertemu ya dengan murid-murid kita itu sangat dianjurkan sebenarnya juga ya dalam belajar itu ya, dan juga sangat mengembirakan gitu ya gitu. Jangan kita misalnya ketika sudah PTM lagi kepikiran bensin kumaha, kepikiran servis kumaha ya, kepikiran ongkos kumaha DSP gitu. Memang gitu ya, online teh benar-benar memudahkan gitu ya, kemana-mana gitu ya, terser ongkos gitu ya, berbagai kuota gitu ya, dengan M3 gitu ya, sebulan 60.000 nya. Alhamdulillah, sanes promosi ya, pengalaman ya. Jadi luar biasa gitu. Tapi tentunya dengan offline kita justru lebih bersyukur lagi ya. Apalagi katanya Januari itu sudah normal lagi, insya Allah ya, normal lagi. Jangan target sekarang harus nih ya, kalau memang Allah belum mengizinkan ya tidak akan terjadi gitu ya gitu. Hanya saja tentunya kita berkata insya Allah, kan itu yang lebih indah ya. Karena terus disiapkan sedana gitu ya, di prokesna, di wastafalna, dan sebagainya sudah disiapkan gitu ya. Tentunya belum berhasil bagaimana? Nah ini ya, gitu. Jadi insya Allah gitu ya. Gitu. Nabi dipiwarang supaya beliau memberikan keterangan gitu ya. Kata Nabi besok datang wahyu, ternyata besok tidak datang wahyu tanya. Nah gitu. Jadi hidup ini indah kalau kita benar-benar menyandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak berpikir kurang apa nantinya gitu ya gitu.
Tapi berpikir usaha apa yang kita lakukan, gitu ya. Gitu. Usaha apa yang telah kita lakukan. Saur Nurul Sanesma, yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil, gitu ya, gitu. Tapi itu juga masih materialistisnya, gitu. Gitu ya. Ada yang mengatakan doa tidak akan mengkhianati hasil. Itu kan kalau doa saja juga tidak cukup, harus ada usaha. Berarti harus dua-duanya, gitu ya. Usaha ada, doa ada, gitu ya. Jangan dia usaha prokes tidak berdoa, ya sama saja sebenarnya juga ya. Nah, gitu. Nah, inilah tentunya pentingnya kita sadar akan belajarnya kitab tauhid. Kita sudah 47 bab sampai sekarang. Nah, sampai mana ketauhidan kita? Cing. Ayeuna ningkat teh ketauhidan teh. Atau masih anggar-anggar di dinya gitu ya. Atau nurun tuhnya gitu. Nurun ku sebab naon gitu ya gitu. Karena nurun ku sebab bertemu dengan si anu, kade. Bertemu ku sebab harta, kade gitu ya. Gitu. Jangan kesulitan itu bikin kita berantakan. Tapi kesulitan itu harus menjadikan kita hamba yang mapan, gitu ya. Gitu kuasnanya gitu. Catat Pak. Jangan kesulitan itu menjadi kita berantakan, ya. Jadi ulang deh ya. Tapi kesulitan itu harus menjadi hamba yang mapan, gitu. Sekali deh si kirang ya. Jangan kesulitan itu membuat kita berantakan, tetapi kesulitan itu jadikan kita hamba yang mapan. Cuma hamba yang mapan kan banyak sebenarnya ya. Dengan tauhid intinya mah gitu. Intinya dengan tauhid. Banyak usaha mah gitu ya. Gitu. Jangan banyak mengandalkan orang lain ya Pak. Saya juga kepikiran kerja ikut orang lain. Coba nanti mah jangan ikut orang lain ya. Bangun sendiri katanya. Gitu. Ada salah membangun katanya. Walaupun ya gitu-gitu kan gitu ya. Kerasana peningkatannya saat-saat lah gitu. Tapi itulah kerasa membangun apa? Beda kalau kita ikut orang lain ya, gitu. Nya kadang-kadang gitu ya HTT ngerasa diatur teh aku batur gitu ya. Ya tenanan sebenarnya punya masalah ya. Selama aturan itu ya tidak memberatkan gitu ya. Ya masih make sense lah, masih masuk akal lah aturan itulah gitu. Ini aturan memberatkan gitu ya. Salah saeutik. Wah katanya, saya si pulan salah saeutik, bejakeun ka si ieu, bejakeun ka si, bejakeun ka si. Aduh. Eta teh sakola nu elit teh. Aya anu kitu. Ieu salah si ieu, bejakeun ka si ieu, salah si ieu, bejakeun ka si ieu. Eta sekolah elit tidak bisa menjaga privasi guru-gurunya. Wal iyazubillah. Aduh, nah makanya ini pesan lah gitu ya. Yang sangat berharga buat kita ya gitu. Pesan 9 menit ya. Jangan lebih ke Bopi gitu ya. Nah gitulah itu pesan ya gitu. Jadi bilang dia sekali di kosna kesulitan itu jangan buat kita berantakan. Tapi kesulitan itu jadikanlah kita hamba yang mapan. Gitu. Baik, bab 47 tentang memuliakan nama-nama Allah. Wah penting ya kayaknya. Tadi yang saya ucapkan dalam muqaddimah wa kafa billahi wakila. Sudah sampai mana kita rasa tawakal ini gitu ya. Jangan menyerahkan pada benda gitu ya.
ya bensinnya kumaha, ya tuang kumaha, jangan menyerahkan pada bos ya. Serahkan pada Allah gitu ya, curhatkan ke Allah gitu ya gitu. Ayeuna serahkan ke batur, orang minjem batur, minjem batur minjem artos gitu ya, minjem artos ke batur gitu ya, minjem artos ke batur, sieu nu rada dermawan orang dikontak lah gitu. Contoh sayanya contoh si ya lah rada dermawan sok ngabantos orang gitu nya, orang ditelepon cing mugi-mugi tiasa. Pertanyaannya, dia yang dermawan kalau misalnya belum bisa gimana? Atau misalnya dia yang dermawan berpikiran begini, nah si eta minjem teh ka saya wae, nah teu ka orang tuana aya gitu nya, punya harta gitu nya, orang tuana ada gitu lah, nah teu nginjem ka daerah cenah, nginjem ka ortunya, teu nginjem ka ortunya, ka adi lah gitu, ke kakak lah gitu ya gitu. Nah itu senakan gitu. Jadi bagaimana solusinya? Itu wakafa billahi wakila, tawakal. Nah berarti kalau kita belum seperti itu, berarti kita belum kesampaian gitu ya. Dakwah ini hasilnya apa Pak? Coba dakwah kita itu hasilnya apa? Tauhid ya. Dakwah hasilnya tauhid. Pemi tauhid bisa nilai ku artos. Nah kalau masih dinilai oleh uang, berarti belum sampai. Oh, udah segala ku duit, berarti itu sampai oke gitu. Gitu ya. Segala masanes ku duit, ku Allah. Gitu ya. Segala mah ku Allah. Enak jalmi 100, tungtungna kering cing, si artos bisa tuh hanya dipakai untuk obat, itu juga belum cukup biasanya. Nah kan, jadi segala kusa ku Allahnya gitu, anjing-anjing tong orang deui segala-gala ku duit tong gitu. Segala-gala ku Allah gitu. Nah, itu. Kalau belum, berarti ya ini memuliakan Asmaul Husna, aduh kemana gitu ya. Kalau kita masih berpikir kurangnya besok bagaimana, wah udah itu udah. Gitu. Orang yang beriman itu harus kuat mental. Kalau tidak mental gitu ya. Mental tauhid nanti kemana gitu. Gitu. Nah ini ya yang kita sadari ini. Kalau di sini sih sebenarnya tentang kunyah kayak dewa, kunyah mah ada bulan apal ilmu lah gitunya. Ini kita kuatkan dulu ya rasa tawakal. Kita pernah pelajari rasa tawakal itu di bab seberapa teh? Tilu-tilunya, tilu ketiga lah kurang lebih lah gitu ya. Nanti kalau kurang nanti bisa di murojaah lagi lah gitu ya gitu. Nah, sampai mana kita memuliakan Asmaul Husna? Gitu ya. Gitu. Orang bisa mengatakan, oh kamu harus upgrade keimanan, upgrade ilmu, upgrade sifat, upgrade akhlak, upgrade nanti ibadah di SB lah. Gitu. Tapi dirinya sendiri tidak terupgrade gitu. Aduh, to make sense bisa nih jalan gitu, termasuk akal gitu. Nah itu memuliakan Asmaul Husna itu artinya bagaimana kita bukan hanya ingat tahu, tapi kita mengamalkan untuk meyakini hal itu ya, kita amalkan untuk meyakininya. Data beramal mah boro-boro yakin gitu ya. Kita yakin misalnya Allah yang Razak, para Razak itu pemberi rezeki gitu ya gitu.
Razak itu pemberi rezeki, ya kadang-kadang kita masih, nah itu ya, masih berbicara kurangnya gitu ya. Kayaknya saya suka lebih tenang sebenarnya ya dengan orang yang memang tidak pernah curhat masalah ini itu gitu ya. Itu. Soalnya kalau dia sudah curhat, kayak bukan batur gitu. Contohnya, nah itu ya, gitu. Saya suruh nama anjing duit, ternyata mah terserah ya mah. Ya gitu. Nah makanya hidup ini kan sudah dijelaskan sebuah hadis tuh ya, gitu ya. Saya jadikan status nih. Ini hadisnya. Kalau ini image sharing. Ntar. Coba masih ada belum ya hadisnya nih? Nah ini masih ada ya hadisnya. Nah intinya wa izzatu istighna'uhu, atau boleh wa izzuhu juga bisa ya, istighna'uhu amma fi aydin nas. Kemuliaan seseorang itu adalah merasa cukup ya, artinya dia tidak menerima pemberian orang lain, tidak mengandalkan orang lain gitu. Jadi mengandalkan batur gitu, intinya malah gitu ya, gitu. Intinya mah jangan banyak mengandalkan orang lain. Mengandalkan orang lain tuh kalau kepepet pisan gitunya gitu. Iya mah segala kasih ya katanya gitu. Jangan Pak gitu. Selama kita masih punya Allah gitu, kita bisa gitu ya. Gitu. Jadi kemuliaan seseorang itu ketika dia tidak bergantung pada orang lain, itulah gitu. Nah itu. Maka suatu saat, apalagi seorang pemuda nih di sini itu ya, mungkin berpikir tuh ya, kita bosan ya mengikuti orang lain tuh ya, kerja kabatur, ngajar di batur gitu. Coba ngajar bangun sendiri gitu ya gitu. Ya walaupun kecil-kecilan gitu ya. Di area salah kecil-kecilan, muridnya segitu-gitu baik ya. Itulah kerasan gitu ya. Bahkan nanti misalnya kita mimpi ingin punya yayasan lembaga yang lebih besar lagi, wah itu luar biasa. Kajian namanya mikir gitu. Nah mikir kayak kumaha semena gitu ya. Mikir kumaha kayak bangunana, mikir bayar ya pembangunan kumaha gitu ya. Pak, ya konsepnya, tapi tidak sepak bola ya Pak. Ya kan Barcelona, Juventus, dan Real Madrid gitu ya. Bangun kompetisi namanya ISL gitu ya. European Super League gitu ya. Di tahun seberapa tanya masih ide keneh ya. Tahun ayeuna hampir diwujudkan tahun ayeuna eta European Super League. Eta teh pikiran orang kafir bisa wae gitu nya mikir kitu nya. Ya pikiran main bola gitu ya. Ya saya kedua tinggalikan ya bagaimana itunya, tapi kita lihat bagaimana semangatnya gitu ya, luar biasa katanya European Super League katanya gitu ya. Presiden Florentino Perez katanya presiden besar saya enak John Laporta gitu gimana suatu apa nah itu katanya kok bisa katanya, tapi enak jadi debatku UEFA dan sebagainya gitu ya, tentunya jadi ide deh gitu gitu. Ternyata tim mikir ti dia gitu ya bisa diwujudkan hampir gitulah bahkan ya.
Coba kita lah gitu dimuliakan dari segi ilmunya, dimuliakan dengan ketauhidannya, mikir nanti masa depan kita tuh gimana gitu. Jangan mengikuti batur enak kudu kuliah kumaha ke kuliah jadi gawe ngikut batur keneh ngiring ka batur sarjana S3 gawe ngiring ka batur nya kumaha tuh. Cuma ya sarjana S3 bikin yayasan gitu sanes ngiring ka batur wae katanya gitu. Bikin yayasan sok sing gede yayasan itulah. Letik-letikan kita nanaon gitulah gitu. Bikin gitu. Ya. Jadi motivator namanya. Ya maksudnya gini. Kenapa ini berhubungan dengan kita bahas tauhid seperti ini? Supaya kita membesarkan hati kita untuk usaha yang sangat besar gitu ya. Kemudian juga untuk doa kita yang sangat besar gitu ya. Usaha kita apa? Coba kita usahanya jangan hanya memikirkan kita ikut pada orang lain. Kita harus membangun diri. Coba jangan kita dibangun oleh orang lain baik gitu ya. Bangun diri. Caranya apa? Dengan bangun sendiri gitu ya gitu. Ya. Gitu, salat subuh tongkat barengan wae gitu, salah satunya gitu ya. Salat 5 waktu tongkat siangan wae itu salah satunya. Nah, kita persiapkan rumah kita di surga, persiapkan dulu rumah kita di dunia bagaimana dengan tidak bergantung dengan orang lain gitu ya gitu. Dan kemudian juga bagaimana doa kita gitu, ya, gitu. Maksimalkan ya. Sudah dijanjikan oleh Allah ya, ud'uni astajib lakum tuh. Dan kita kadang tidak yakin ya gitu. Ya mungkin kadang terlambat ya diganti akhirat atau diganti kadang minimal ya kita tidak kena musibah. Tebenang corona we alhamdulillah Pak gitu. Batur sakitu pinterna ulama beunang oge. Terakhir Ustadz Amin. Waduh. Siapa humullah katanya. Kita nggak kena, itu sudah bersyukur Pak. Duh. Nah ini ya, makanya kesyukuran ini sangat tentu digalakan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana hasilnya tawakal kepada Allah yang terus menerus kita dari sejak dewasa kita terus sampai meninggal tawakal ini terus ya, kuatkan terus tawakal kepada Allah ya gitu. Nah, karena kita tentunya adalah hamba Allah gitu ya gitu. Supaya kita menjadi hamba yang mapan ya, kita kuncinya hamba yang mapan ya gitu. Nah itu saja dahulu yang bisa disampaikan yang untuk saat ini ya gitu. Ya yang nggak boleh itu adalah gibah ya gitu. Kalau kita misalnya bukan bicarakan mungkin ya gitu ya. Kalau ada misalnya apa kesalahan orang lain, bukan kita dibicarakan kesalahan orang lain ya. Mungkin berpikir bagaimana kita berubah gitu ya itu. Jadi kita berubah itu dia melihat kita jangan sama dengan orang lain gitu aja gitu ya. Karena orang lain salah seperti ini gitu ya. Ini pertanyaannya bagus nih ya. Kalau kesalahannya yang udah booming terus dijadiin bahan diskusi ya, ya gimana nih ya. Jadi caranya ya sebenarnya kita bukan apa bicarakan kesalahan orang lain terus, tapi kita belajar dari kesalahan. Nah gitu ya gitu. Nah itu cukuplah ya karena sudah raat. Mungkin itu saja dahulu yang bisa dibahas. Wa minkum wa fikum. Rabbana atina minal karamah wa ilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina azabannar. Insyaallah besok kita lanjut lagi pembahasan tafsir ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.